dan yang kerdil dan kering itu saya yang berdiri di sini. Serasanya tidak layak berada di atas pentas ini. Kita dalam jaringan mata saya tadi lihat antara guru-guru saya yang berada di sini ini yang pernah menghadapi penampar Zionis, mereka yang pernah didendamkan di dalam penjara Zionis, dan serasanya terlalu kerdil untuk membicarakan tentang perjuangan malam ini. Namun atas kesempatan yang ada ini, atas ruang yang terhad ini, saya juga mesti berkongsi dengan Haji Aziz di mana berlaku sinaran-sinaran peluru-peluru di atas kepala ketika berada dalam misi penghantaran ke bumi Syria, bumi Gaza, bukan kadang-kadang untuk sukar untuk mengutip derma di mana-mana, tapi penghantaran juga adalah biasa. Penceritaan tentang bumi Syria bukanlah bumi yang mendaftarkan pembohongan-pembohongan, dan kita bukan cerita di atas kamar yang dingin. Kita bukan di antara mereka yang takut jubahnya tersiram darah, dan kita telah berjanji kepada Allah dan Rasul sesungguhnya dada ini bisa ketembusi, dada ini bisa dihancurkan oleh tentara-tentara kufar. Kalau mereka telah mempertahankan agama mereka dengan begitu kuat tanpa jaminan daripada Allah SWT, bagaimana pendirian kita kiranya kita tidak boleh menahan dada-dada kita untuk anak-anak kita yang berada di bumi Syria, sedangkan para sahabat telah membuktikan menahan dada-dada mereka hingga berdarah demi menahan keselamatan Rasulullah SAW. Apakah bicara kita hanya pada lidah, dusta pada hati? Maka saya menyeru kepada tuan-tuan, bumi jihad Syam adalah bumi kebangkitan kejutan daripada langit hingga ke bumi. Kenapa bumi Syria ini menjadi pilihan? Kenapa di ambang-ambang ini Syria menjadi sebutan? Kerana bumi Syria ini adalah bumi yaumul qiyamah, bumi pengakhiran zaman yang mengejutkan manusia dari tidurnya. Manusia selama ini tidur dalam mimpi yang tak sudah-sudah. Sesungguhnya kejutan-kejutan ini berlaku kepada bumi Syria, kerana kita harus faham tentang apa yang kita sebutkan tentang Syria. Apakah Syria hanya kita sebut pada lidah, tidak pada hati? Bumi Syam ini adalah bumi kebangkitan Islam, penyatuan ummah yang kita ibaratkan seperti kita bertanak nasi yang sedang bergelegak dan nasi itu sedia untuk kita makan. Dan bumi Syam ini juga kejutan kepada kita yang terleka. Sesungguhnya kemenangan dan kebangkitan Syam itu bermula di bumi Syria hingga sejurus kita dapat melalui Al-Aqsa dan sekitarnya. Maka ini diberi jaminan. Kenapa tentera Zionis bersungguh-sungguh mempertahankan Syam ini? Kenapa mereka bersungguh-sungguh mempertahankan Syria ini? Kerana bumi Syria ini bumi survival mereka. Dan bila mana kita dapat melalui Al-Aqsa, seluruh langit, seluruh usi bumi ini pasti kita tawan. Kedengaran kata Salahuddin Ayyubi kepada kita, sesiapa yang memiliki Al-Aqsa, mereka bukan sekadar memiliki dunia dan isinya, mereka memiliki seluruh alam ini. Ketika zaman Saudi memerintah memenangi Al-Aqsa dan Islam sampai ke kemenangan hingga ke Timur Tengah, hari ini Islam telah jatuh ke bawah bila Al-Aqsa di tangan mereka. Harus diingat, kemenangan Syria adalah satu kepentingan kepada enjakan umat Islam untuk merampas Al-Aqsa dan di sekitarnya. Dan akhirnya saya tutup bicara ini, dua perkara yang mungkin tidak enak untuk kita dengar, dan mungkin tidak enak untuk kita tidur malam, untuk tidak enak kita rasa diri kita tidak bergetar. Sesungguhnya kata-kata dua ini membuat kami dan tuan-tuan semua harus tidak lagi enak tidur di kamar yang dingin. Kita tidak bicara di pentas ini, kita bicara atas dada perjuangan, nada yang benar-benar tidak ada nafsu pembohongan, nada yang penuh dengan darah hanyut rakyat Syria dan anak Syria. Kata Goldman, seorang wanita Perdana Menteri Ukraine ketika menjadi mantan Perdana Menteri Israel, ketika aku masuk seluruh bumi Palestin hancurkan. Dan akhirnya ketika malam aku mungkin resah dan gelisah untuk tidak dapat tidur, kerana aku menyangkakan seluruh negara Arab ini akan bersatu menghancurkan aku. Namun demikian ketika aku bangun ketika waktu pagi, ketika aku bersarapan dengan keju dan segelas jus apple, aku tersedar aku sedang menghina seluruh umat Islam yang sedang lena tidur. Inilah satu penghinaan dan malu sangat kepada umat Islam yang berkokok tapi tidak bernyawa. Yang kedua, harus kita ingati kehinaan yang mereka lakukan bukan pada Gaza, seluruh umat Islam. Mereka tidak lakukan pada umat Gaza, seluruh penduduk di langit. Dan hari ini saya bicara ini menunjukkan bagaimana penghinaan mereka di Talakah Masjid ketika mereka menangkap seorang ustaz yang bernama Zainab. Mereka perkosa ketika hijabnya ditanggal satu persatu, dan mereka telah memperkosanya dan meletak mikrofon di mulutnya hingga seluruh kawasan itu bergetar mendengar jeritan seorang wanita ini. Apa bicara kita kepada Tuhan dan Ilahi? Apa hubungan kita dengan nafsu kita yang hanya untuk berhibur dan bertekad? Apakah pentas ini hanya dijadikan tempat berhibur untuk menyatakan kesedihan kepada rakyat Syria? Maka
maka ini harus kita simpan dalam hati kita sebelum kita kembali kepada Allah. Jangan tuan-tuan bermain-main dengan perjanjian. Sesungguhnya kenyataan Al-Qurtubi, sesungguhnya kata Al-Qurtubi, wahai manusia, anda kau takut mati di medan jihad, kau pasti mati juga medan ranjang. Sesungguhnya inilah satu usaha yang harus kita tanam. Mereka bukan menghina kita, mereka menghina seluruh Islam. Mereka menganut agama suci samawi dari langit. Mereka sedang menghina umat yang sedang tidur. Jangan kita berperan dan berawal dengan syiar sendiri. Sesungguhnya kenyataan para lidah mesti dibicara berarti, kerana ia berada di satu tubuh yang satu. Oke, itu saja yang saya mohon maaf pada semua yang berada di sini.